I would like to introduce myself. My name is Firman Syah Maulana. You can call me Firman. I'm from Bangsri, especially Bedung Leper Village. Nama saya adalah Firman Syah Maulana. Kamu bisa memanggil saya Firman, Firman atau Mr. Fir. It's okay, no problem for me. Di sini saya sebagai murabi baru bahasa Inggris di Islamic Boarding School Yayasan Pendidikan Bumi Kartini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan pembelajaran berbasis project dalam bahasa Inggris atau yang dinamakan dengan project based learning dalam Memories of Vocabularies. Ingin tahu selanjutnya? Don't go anywhere and check it out. Oke, jadi dalam proyek ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan pembelajaran berbasis project dalam bahasa Inggris atau yang namanya project based learning dalam hal Memories of Vocabularies yang menyenangkan dan pasti menarik. Ingin tahu selanjutnya? Nah, project based learning adalah konsep atau definisinya adalah seperti yang ada di atas ini, adalah metode pembelajaran yang menggunakan project atau sebuah media beserta eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi. Adalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan berdasarkan pengalaman dan beraktivitas secara nyata. Oke, dan selanjutnya adalah model project based learning. Yang pertama, kompetensi dasar. Menghafal beberapa vocabularies dengan mengaktifkan otak kanan dengan media gambar. Lalu topiknya adalah vocabulary dan subtopiknya adalah fun memories of vocabularies. Nah, tujuannya adalah diharapkan semua siswa mampu menghafal vocabulary dengan cepat dan menyenangkan. Dan estimasi waktunya adalah 45 menit. Ini adalah langkah-langkah operasional. Yang pertama adalah pembuatan media. Pembuatan media yang pertama adalah 1. Persiapkan beberapa kosakata dalam bentuk gambar yang menarik. Kalau sudah, tuliskan nama gambar tersebut di balik gambar. Kemudian laminating atau press gambar tersebut agar tidak mudah rusak. Nah, untuk lebih jelasnya ini adalah video contoh. Yang pertama ini ada gambar butterfly, di baliknya ada tulisannya, ada gambar macan dan baliknya adalah tiger, ada gambar elang yaitu eagle, seperti itu. Set. Yang pertama yaitu 1. Guru memperlihatkan gambar dan membacakan nama-nama kosakata tersebut dan siswa mengikuti dan diulang berulang kali. Tujuannya supaya siswa dan siswi bisa mengucapkan kosakata itu secara baik dan benar sesuai dengan pronunciation-nya. Langkah selanjutnya adalah guru membagikan gambar tersebut kepada semua siswa dan setiap siswa mendapatkan 1 kosakata yang bergambar. 1 kosakata bergambar untuk 1 siswa. Dan selanjutnya adalah setiap siswa harus mengingat kosakatanya sendiri dan kosakata temannya yang mereka. Contohnya adalah seperti ini. Saya menjelaskan kepada siswa cara pengucapannya yang baik dan benar seperti apa. Nah, selanjutnya adalah seperti ini juga. Nah, ini adalah ketika saya menjelaskan sambil memperagakan hewan tersebut. Misalnya saya bilang tiger, saya bilang seolah-olah saya adalah mirip harimau ya, tiger. Nah, seperti itu siswa akan tertarik melihat mimik kita, mimik wajah kita. Dan selanjutnya adalah saya mengetes siswa untuk mengucapkan satu persatu. Seperti ini pada gambar ini. Dan selanjutnya, nah, setiap siswa yang sudah bisa membacanya, setiap membacanya adalah harus mengangkat kosakatanya seperti gambar tersebut.
Nah, seperti ini. Dan selanjutnya juga seperti ini. Dan juga seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah semua siswa berkumpul dan membuat sebuah lingkaran dengan menunjukkan gambar kosakatanya mereka masing-masing. Nah, setelah itu guru berada di tengah-tengah dan membacakan peraturannya. Nah, peraturannya bagaimana? Yang pertama, guru akan menunjuk satu siswa dengan mengucapkan kata H atau hi. Dan selanjutnya adalah jika H, maka siswa harus menyebutkan 5 kosakata temannya ke arah kanan. Jika hi, maka siswa harus menyebutkan 5 kosakata temannya ke arah kiri. Dan jika ada siswa yang tidak bisa, maka dia harus kena punishment atau bisa bernyanyi diikuti oleh teman-temannya. Lalu sesekali seorang gurunya harus mengucapkan kata door dan siswa harus bertukar tempat dengan teman yang lainnya. Fungsinya adalah untuk random, biar random, tidak urut seperti semula. Gitu. Dan contohnya adalah seperti ini. Selanjutnya, lakukan secara acak ke semua siswa secara bergantian. Nah, agar semua siswa kebagian untuk istilahnya ditebaki, dibedai bahasa Jawanya. Nah, agar lebih hafal lagi, maka ada sebuah penerapan yang tahap kedua atau langkah kedua. Penerapan yang kedua, semua kosakata yang bergambar diletakkan di lantai secara bersusun atau zigzag atau acak, terserah. Setiap siswa harus melompat ke setiap gambar dan menyebutkan namanya satu persatu. Nah, seperti permainan waktu kecil saya ya, namanya itu jingglong. Kalau teman-teman masih ingat permainan sejak kecil itu seperti itu. Nah, setelah itu lakukan secara berurutan kepada semua anak sampai anak bergiliran satu persatu. Selanjutnya adalah agar siswa lebih hafal lagi, maka lakukan tahap yang ketiga. Ya, selanjutnya adalah seperti gambar ini ya, gambar ini. Ini adalah ketika saya ngajar di SD Pati, Sukolilo. Nah, selanjutnya, seperti ini juga. Ini adalah prosesnya. Dan selanjutnya, ini adalah ketika saya ngajar di kursusan. Nah, ini juga SD dan campur sama ini adalah SMP. Nah, ke tahap ketiga. Yang pertama, taruh semua gambar atau kosakata itu di bawah lantai secara acak. Lalu semua murid melingkar atau mengelilingi gambar tersebut. Lalu guru di depan mendeskripsikan ciri-ciri gambar tersebut. Misalnya seperti contoh, aku bisa terbang, makananku adalah ikan, dan aku punya cakar yang tajam. Nah, siapakah aku? Lalu murid-murid berebutan menebak gambar tersebut, lalu mengambilnya. Seperti itu. Satu persatu. Yang sudah bisa menebak, maka dia sudah bisa keluar lingkaran dan duduk. Nah, seperti contohnya seperti ini. Contoh video ketika saya menerapkan metode ini di SD 10 Karanggondang. Dan kalau yang ini adalah di private di rumah temannya saya. Nah, dan para tetangganya juga, para tetangga anaknya, anak-anak tetangga juga ikut juga. Dan siswa-siswi maksud saya sangat kelihatan sangat senang dan bahagia dan menikmati pembelajaran yang beraroma permainan dan menyenangkan ini. Oke, nah itulah penerapan pembelajaran bahasa Inggris dalam menghafal kosakata yang menyenangkan dalam project based learning.
Nah, metode ini bisa diterapkan di SD, SMP, SMA, ataupun bisa diterapkan di mata pelajaran yang lainnya. Seperti itu. Tinggal kita kreatif dan sedikit mengembangkannya lagi. Oke, seperti itu dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Nice to meet you.